Sehat bukan? Pagi ini Miss akan mengajak kalian untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersama-sama beribadah. Siapkan Alkitab kalian dan hati kalian untuk datang kepada Tuhan. Tema ibadah kita kali ini bersukacita. Mari anak-anakku, siapkan hati kita dengan sama-sama bersaat teduh. Anak-anak, selamat pagi. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan doa. Mister yang akan pimpin ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas segala berkat dan kemurahan-Mu, sehingga pada pagi hari ini Kau kumpulkan kami kembali Tuhan untuk memulai ibadah kami. Bapa, kiranya Engkau yang akan membimbing dan juga menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Siapkanlah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Semoga Tuhan setiap berkat firman-Mu dapat menjadi bekal kami untuk seminggu ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan layakkanlah kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur 19 ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin hiduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Demikianlah pembacaan Mazmur kita hari ini.
Shalom anak-anak SDK Penabur Harapan Indah Bekasi. Bertemu dengan Kak Ergon. Kak Ergon adalah vikaris dari GPIB Ebenezer di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nah, anak-anak semua, kita akan membaca, mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, kita persiapkan dulu bacaannya. Mari buka Alkitab kita dari kitab Filipi, pasal yang keempat, ayat 1 sampai yang ke-9. Yuk kita persiapkan. Dibuka Alkitabnya, Filipi pasal yang keempat, ayat 1 sampai ke-9. Kalau sudah terbuka ayat Alkitabnya, Kak Ergon ajak kita untuk berdoa. Yuk, kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami semua anak-anak Tuhan sudah siap untuk membaca, mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus tolong kami, urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mengerti dan memahami apa maksud firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Berkati kami, supaya kami juga bisa menjadi anak Tuhan yang taat, untuk tetap setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Inilah doa dan permohonan kami dalam Kristus kami mohon. Amin. Kak Ergon akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 1 sampai ke 9. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan, kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya setiap kita yang mau terus membaca, menemukan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mendapatkan kebahagiaan dan sukacita. Dikatakan di sini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, anak-anak yang sama dikasih oleh Tuhan, Kak Ergon mau tanya. Coba sekarang angkat tangannya. Anak-anak yang pernah bertengkar atau berantem sama teman, sama papa atau sama mama, atau sama adik atau kakak. Coba angkat tangan. Wah, Kak Ergon juga angkat tangan nih, karena dulu juga Kak Ergon pernah bertengkar, bahkan sama kakak atau adik. Nah, angkat tangan coba. Wah, pasti hampir semuanya angkat tangan nih. Kenapa? Kita pernah bertengkar, entah dengan teman, kakak atau adik, atau juga dengan orang tua. Nah, adik-adik tahu nggak apa yang terjadi pada saat itu? Jadi Paulus menasehatkan dua orang nih. Siapa? Tahu ada namanya siapa? Eudia dan Sintike. Nah, Eudia dan Sintike ini adalah juga pelayan Tuhan. Sama-sama dengan Paulus, mereka melayani Tuhan, memberitakan Injil, melayani umat, dan memberitakan firman Tuhan dimanapun mereka berada. Tapi ada masalah nih. Masalahnya adalah mereka lagi bertengkar. Mereka lagi berantem. Paulus nggak bilang di sini mereka berantemnya kenapa. Paulus nggak jelaskan. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa mereka berdua nih lagi bertengkar.
Nggak tahu kenapa. Nah, karena pertengkaran itu, Paulus menasehati Euodia dan Sintike. Katanya, kamu harus sehati sepikir. Maksudnya sehati sepikir apa sih, Kergon? Maksudnya sehati sepikir adalah hati dan pikiran mereka harus sama-sama memuliakan Tuhan. Meskipun caranya berbeda ya. Misalnya caranya yang si Sintike begini, Euodia seperti ini. Nggak apa-apa, beda-beda. Tetapi semuanya harus sama, terfokus pada pemberitaan firman Tuhan. Mereka harus sehati sepikir di dalam Tuhan. Kalau nggak di dalam Tuhan, mereka bisa bersikap egois. Mereka ingin menang sendiri. Pokoknya aku mau memberitakan Injil seperti ini. Pokoknya aku mau seperti ini. Semua halnya harus seperti ini. Nah, karena itu mereka jadi bertengkar. Oleh sebab itu, Paulus datang untuk menasihatkan pada Euodia dan Sintike. Bahkan, Paulus minta tolong kepada Sunsugos. Sunsugos temannya Paulus. Lalu dia meminta Sunsugos supaya memperbaiki hubungan antara Euodia dan Sintike. Supaya yang terjadi apa sih adik-adik? Kalau orang berantem tuh ya, pasti hatinya tuh panas banget. Wah, hatinya marah. Kalau misalnya ada orang gitu di hadapan kita yang kita kesel banget, kita nggak akan bisa bersuka cita. Nggak akan kita bisa senang dalam hati. Kita lagi jalan terus ketemu orang itu, rasanya bete, rasanya sakit hati. Nah, hal yang seperti itu yang tidak diinginkan oleh Paulus. Kenapa? Karena Paulus menginginkan kita untuk bersuka cita. Seperti apa sih bersuka cita dalam maksudnya Paulus ini? Ya, bersuka cita tuh bukan hanya senang-senang loh anak-anak. Bukan hanya saya dapat ini lalu saya senang. Saya dapat hadiah lalu saya senang. Saya dapat apa yang aku inginkan, aku senang. Aku dapat nilai yang bagus, aku bersuka cita. Bersuka cita yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah saat adik-adik punya hati yang baik, punya hati yang tulus, punya hati yang mengampuni, walaupun ada orang yang salah sama adik-adik. Kalau misalnya ada orang yang menyakiti kita, jangan sampai kita menyakiti dia kembali. Kenapa? Karena kalau kita membalas dengan menyakiti dia, maka kita tidak sedang bersuka cita. Sekarang coba bayangkan anak-anak, kalau misalnya kita nih ya ada di rumah, lalu kita lagi bertengkar dengan kakak atau adik, atau kita bertengkar sama mama dan papa. Bayangkan kalau kita lagi dalam kondisi bertengkar, mau satu orang berbuat yang baik, misalnya ada kakak, adik, atau mama papa berbuat yang baik, pasti hati kita nggak terima tuh. Apa sih ini? Kenapa? Karena kita tidak sedang bersuka cita. Karena sukacita berasal dari dalam diri. Kita sendirilah yang menentukan apakah kita bersuka cita atau tidak. Kalau hati kita tidak bersuka cita, maka yang terjadi adalah seperti tadi, Euodia dan Sintike yang bertengkar dan hati mereka tidak bersuka cita karena pertengkaran itu. Nah, adik-adik yang sama dikasih oleh Tuhan, kita semua diberikan kedamaian oleh Tuhan. Kita semua diberikan kebaikan oleh Tuhan. Tadi bahkan dikatakan loh, anak-anak semua, bahwa Allah memberikan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, begini katanya. Jadi akhirnya saudara-saudara yang semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, dipikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Berarti kita harus punya hati yang adil, kita punya hati yang suci, kita punya hati yang manis, kita punya hati yang kudus. Dan dari situ semua kita akan mendapatkan sukacita. Dan sukacita itu adalah kedamaian dari Tuhan. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Dan percayalah kalau hati kita baik, kalau hati kita penuh sukacita, maka kalau ada yang membuat hati kita sakit, kita akan mampu untuk mengampuni. Kalau ada yang membuat kita marah, kita mampu untuk menahan diri supaya tidak marah balik, bahkan membalas. Tuhan Yesus sama sekali tidak mau kita untuk membalas orang lain setimpal dengan apa yang Dia lakukan kepada kita. Nah, anak-anak yang sama dikasih oleh Tuhan, ada satu cerita seorang anak SD, dia mendapatkan bully.
dia mendapatkan bully dari teman-teman sekelasnya. Beberapa orang membulinya, merundung dia, lalu apa yang dia lakukan? Dia tersenyum. Dia hanya bisa tersenyum. Lalu ketika semakin besar yang dilakukan oleh teman-temannya, dia tidak membalas. Apa yang dilakukan? Dia hanya mengatakan begini, teman-teman, semoga teman-teman tidak mendapatkan apa yang aku dapatkan ya. Karena mungkin aku merasa sakit secara fisik atau hati. Teman-teman bisa menyakiti hatiku, tetapi aku tidak mau teman-teman mendapatkan apa yang aku dapatkan. Aku tidak mau teman-teman menjadi sakit hati. Aku tidak mau teman-teman mendapatkan sakit fisik. Cukup aku saja, jangan sampai teman-teman. Nah, ketika anak itu memberitahukan ungkapan hatinya, teman-temannya jadi berpikir, mungkin apa yang kita lakukan salah ya. Saya juga tidak mau mendapatkan perlakuan seperti itu. Sehingga yang terjadi ada perubahan. Yang tadinya mulai merundung begitu, yang tadinya membuli, sekarang mulai mengasihi, mulai mencintai. Kenapa? Karena ada hati yang bersukacita, anak-anak. Ada hati yang bersukacita, bersabar, bertabah. Walaupun kita tidak memperbolehkan ada pembulian ya di sekolah atau dimanapun. Kalau misalnya ada pembulian, kita juga bisa melaporkan kepada guru atau kepada pihak-pihak yang berwajib. Tapi kita tidak dituntut untuk membalas. Kenapa? Kalau kita membalas, bisa jadi kita membalas lebih besar. Kita bisa membalas lebih sakit daripada apa yang orang lain lakukan. Sehingga apa yang perlu kita lakukan? Jangan bertengkar lagi. Jangan berselisih lagi, jangan berantem lagi. Tuhan mau supaya kita semua hidup dalam kerukunan dan kedamaian. Nah, anak-anak semua yang hadir dan beribadah pada saat ini, kita semua telah dianugerahkan oleh Allah. Kita semua dianugerahkan damai sejahtera dari Allah. Dan mari kita gunakan kepercayaan Allah itu. Kalau Allah sudah percaya untuk menurunkan damai sejahtera pada kita, mari kita memberlakukan damai sejahtera itu. Bagaimana caranya? Dengan mempunyai hati yang bersukacita, dengan tidak mau berkonfrontasi atau mau melawan atau mau berantem, bertengkar dengan orang lain, entah teman, sahabat, saudara-saudara ataupun orang tua. Karena Tuhan menginginkan kita punya hidup yang penuh dengan kedamaian. Maka dari itu bersukacitalah. Marilah kita punya hati yang terus bersukacita kepada Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita, dan Tuhan pasti akan menjaga kita. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, Tuhan akan menjaga kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik anak-anak, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa Engkau memberikan kami hati yang bijaksana. Dan Tuhan tolong kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kami boleh menggunakan hati itu untuk terus bersukacita. Di tengah-tengah mungkin ada hal-hal yang menyakiti kami ya Tuhan. Ada orang-orang yang berupaya menyakiti kami atau menyakiti hati kami dengan tidak sengaja. Tuhan berkati kami supaya kami tetap menjaga hati yang penuh sukacita dan kedamaian. Tuhan, kami tidak menginginkan ada pertikaian, kami tidak menginginkan ada perselisihan antara kami dengan teman, kakak atau adik, atau juga dengan orang tua. Tetapi Tuhan, jika ada hal-hal yang tidak berkenan terjadi dalam kehidupan kami, biarlah kami dipenuhi hati yang mau untuk mengampuni. Dan dengan hati yang penuh mengampuni itu, kami boleh merasakan sukacita dan kedamaian dari Tuhan. Tuhan tolong berkati kami dalam masa-masa pembelajaran kami. Meskipun kami harus belajar di rumah masing-masing secara online dengan tugas-tugas yang ada ya Tuhan, kami yakin dan percaya semua kelelahan kami akan berubah menjadi masa depan yang baik. Tuhan tolong berkati para guru kami yang dengan senantiasa dan terus-menerus mengajar kami dengan berbagai metode yang ada ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan supaya tetap mau terus mengajar kami dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan bagi orang tua kami.
Kiranya Engkau memberkati mereka yang tetap dengan senantiasa terus bekerja mencari nafkah bagi kami dan juga keluarga. Kami berdoa bagi papa mama ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan, kiranya setiap hari ada kekuatan baru, meskipun papa dan mama lelah ya Tuhan, capek terkadang setiap hari harus bekerja, biarkanlah mereka tetap merasakan pengasihan Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Kami pun sebagai anak-anak, kiranya kami boleh menjadi anak yang taat, mau terus mendukung orang tua, tidak marah-marah, tidak menghendaki keinginan diri sendiri, tetapi mengerti dan memahami apa yang orang tua kami rasakan, kelelahan mereka ya Tuhan, rasa capek, kiranya kami juga boleh membantu mereka untuk menyediakan dan menyiapkan hal-hal yang mereka butuhkan, selayaknya orang tua kami yang terus bekerja memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan, kami berdoa bagi setiap orang yang masih berjuang dalam masa COVID-19 ini ya Tuhan. Orang-orang yang masih diisolasi, kami berdoa supaya mereka tetap dalam kondisi yang sehat, mereka tetap dalam kondisi tubuh yang baik, sehingga pada harinya nanti mereka boleh keluar. Dan kami sungguh berdoa ya Tuhan, kiranya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kami bisa menjalankan aktivitas kami dengan baik seperti yang dulu. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami Tuhan berdoa juga bagi para medis yang tetap dengan senantiasa bekerja, mempertaruhkan nyawa. Kami berdoa supaya mereka tetap sehat, tetap bahagia, punya hati yang terus bersuka cita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga turut mendoakan setiap orang yang memimpin negara ini ya Tuhan, dari presiden, wakil, dan semua jajaran yang membantu menolong kami dalam mengatur pemerintahan. Jika ada kesalahan yang mereka lakukan, Tuhan tolong tegur mereka dengan caramu yang baik dan caramu yang indah. Inilah doa dan permohonan kami ya Allah. Mohon dengarkanlah doa kami, karena doa ini kami alaskan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kepada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mari arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kita terima berkat daripadanya. Kiranya rahmat, damai, sejahtera dari Allah Bapa, pengasihan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus akan senantiasa memberkati, meneguhkan hati kita untuk tetap bersuka cita dari kemarin, sekarang, akan kekal sampai selama-lamanya. Amin.